malam. Tapi spesialnya hari ini kita para nakes, khususnya orang-orang yang bekerja di Vaskes Kesehatan, itu bakal mendapatkan vaksin ketiga. Di mana vaksin ketiga itu memang diperuntukkan untuk para pekerja yang ada di Vaskes Kesehatan. Seperti kita tahu, yang namanya SARS-CoV-19 ini ya, pergerakannya itu mulus banget guys. So, ini memang diutamakan untuk orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Kenapa? Karena orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu lebih intens bertemu dengan pasien. Dan di mana mereka adalah orang-orang yang merawat orang sakit. So, imun mereka itu harus ditambahkan, salah satunya dengan penyuntikan vaksin COVID-19 ini. Dan yang vaksin yang kami dapat ini namanya mereknya ya, yang Moderna. Nah, vaksin Moderna ini disuntikan setelah mendapatkan vaksin 1 dan 2 dari Sinovac itu. Nah, Moderna ini adalah salah satu imun booster, di mana maksudnya imun booster di sini adalah imun tambahan gitu. Yang namanya imun itu sebenarnya sudah bisa terbentuk dari badan kita, tapi itu mungkin membutuhkan proses yang agak lama ya guys. Oleh sebab itu untuk mempercepat imun itu dilakukanlah imunisasi vaksin ketiga ini. Jadi guys gini, banyak dari masyarakat kita itu berpikir imun booster itu adalah ingredient atau bahan utama pembuatan vaksin yang tiga ini. Bukan seperti itu guys. Jadi imun booster di sini maksudnya itu adalah istilah, si imun booster itu adalah istilah gitu guys. Bukan bahan utama pembuat vaksin seperti itu. Imun booster, imun adalah kekebalan tubuh, booster adalah tambahan. Jadi maksudnya penyuntikan vaksin ketiga ini untuk menambah imun yang ada di dalam badan kita. Seperti itu. Nah, Moderna ini dengar-dengar dan yang aku baca itu memang punya KIPI atau kejadian pasca imunisasi atau bahasa awamnya itu efek samping. So far setelah dilakukan penyuntikan yang ketiga kemarin ke gelombang pertama, belum ada sih yang resikonya kayak gimana-gimana. Jadi hari ini aku bakal ngajakin kalian melihat bagaimana alur kegiatan vaksin ketiga yang ada di rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Lotte Medical Center ya. Bagaimana efek sampingnya dan seperti apa kegiatannya, ikutin aja ya. Seperti biasa, sebelum injeksi atau mendapatkan vaksin, kita harus registrasi dulu di meja awal, yaitu meja praregistrasi. Di mana di meja praregistrasi ini, data kita melalui KTP kita akan diinput oleh operator ke sistem Peduli Lindung. Oke guys, setelah dari meja registrasi kita akan pindah ke meja screening, di mana di meja ini kita akan ditanya-tanya mengenai riwayat kesehatan kita, kemudian riwayat kesehatan kita setelah kita mendapatkan vaksin 1 dan 2, apakah ada efek samping yang gimana-mana atau enggak, seperti itu. Nah, kemudian petugas akan melakukan cek kesehatan awal, yaitu cek tekanan darah. Nah, tadi pada saat ngecek darahku itu normal 120/90 dan gak ada masalah dengan kesehatan lain seperti alergi, kemudian sesak, batuk pilek, dan lain-lainnya. Nah, jika sudah lolos di fase tes screening ini, kita baru akan bisa mendapatkan vaksin yang ketiga di ruangan yang itu tuh.
Oke, setelah dari meja screening, kita kemudian masuk ke ruang imunisasi. Nah, di dalam ruangan imunisasi ini, data kita dicatat lagi nih oleh petugas dan ditanya-tanya lagi mengenai kesehatan kita. Dan kita ditanya juga, sudah sarapan belum? Sudah minum vitamin belum? Kalau belum sarapan, sarapan dulu ya, biar badannya kuat. Hehehe. Nah, saatnya eksekusi, di mana aku mendapatkan vaksin atau imunisasinya di lengan sebelah kiri. Jus ya, jangan lupa bergaya. Oke. Vaksin yang aku dapat adalah vaksin ketiga bermerek Moderna. Yang kipinya banyak banget guys, tapi alhamdulillah nggak ada reaksi apa-apa. Oke guys, vaksinnya udah tadi di lengan sebelah kiriku. Jadi rasanya biasa aja, nggak ada yang kayak gimana. Ini tim sukses nih, ini juga nih udah selesai vaksin. Nih, ini juga nih. Jadi ini kita lagi di ruang observasi. Observasinya itu 30 menit ya guys. Dan 1 juta yang viewers, itu 1 juta viewers. bapak-bapak itu juga sedang observasi guys. Nah, jadi setelah ya aku kasih tahu tadi itu Moderna itu ada kipinya, yaitu bahasa awamnya itu efek sampingnya, tapi efek sampingnya itu kembali lagi ke keadaan masing-masing si pasien atau orang yang disuntikkan. Jadi usahakan sebelum vaksin itu, entah itu vaksin 1, 2, atau 3, itu usahakan sarapan dulu dan minum vitamin seperti itu. Nah, di kipinya untuk Moderna ini biasanya itu katanya yang aku baca ya guys, itu adanya terjadi pembekakan atau nyeri di sekitar tempat injeksi. Kenapa nyeri? Ya iyalah ya, karena ada benda asing masuk di badan kita dan dia itu sedang istilahnya bersahabat gitu ya, si jarum suntik yang masuk ke dalam badan kita ini, di lengan kita ini. Kemudian terus kipi selanjutnya itu ada demam, sakit kepala dan lain-lainnya. Tapi so far sudah 10 menit aku observasi, nggak ada yang gimana-gimana sama keadaan aku. So far aku baik seperti itu. Dan nanti aku kasih lihat deh kipinya di bawah seperti apa lebih lengkapnya. Dan semoga kita semua tetap sehat, tidak ada yang aneh-aneh, dan semoga cepat-cepat sehat untuk pasien-pasien yang sedang sakit dan yang sehat telah diberikan kesehatan. Bagaimana dan seperti apa selanjutnya, ikutin aja observasi aku sampai dengan 30 menit ya. Jadi ada yang anu nih guys, protes gitu. Jadi ada yang protes, katanya disuruh wawancara, yuk kita deketin deh yuk. Sebenarnya dia berani nggak sih dideketin sama aku? Halo Pak Fahrul, sana. Halo, assalamualaikum. Ini dia guys yang dari tadi pengen diwawancara, katanya sama satu lagi nih namanya Kak Dedi. Gimana perasaan Anda Pak setelah divaksin ketiga? Alhamdulillah aman-aman saja, baik, kondisi nggak ada yang merasa yang perlu diperhatikan, maksudnya rasanya bisa-bisa aja. Gimana rasanya Pak bekerja di fasilitas kesehatan dengan pandemi seperti ini? Kerja di fasilitas kesehatan sebenarnya bentuk ya kesyukuran sebenarnya, karena kita bisa selain bekerja untuk mencari nafkah, kita juga bisa bekerja tentu untuk membantu sesama. Terus kalau Sida, menurut Sida Gimana apanya? Nafkah lahir dan batin. Jadi menurut Sida pandemi ini ada apa enggak sih sebenarnya? Ya ada. Memang Ada. nyata, ini kan bukan, saya rasa pandemi ini nyata adanya, dan tentu sangat salah sekali kalau banyak di luar sana yang mengatakan bahwa ini hanya sebuah Pandemi seperti ini. ya
masalah kipi memang ada, tetapi insya Allah ini menjadi ikhtiar kita di masa-masa pandemi seperti ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oke Pak, terima kasih. Oh iya, dari tadi belum mengenalin diri Pak. Dari namanya siapa, unit mana, kerja di rumah sakit mana? Saya Fahrul Maksani, saya perawat di rumah sakit Provinsi Dki. Hai. Nah ini juga nih salah satu peserta vaksin kita hari ini. Gimana Pak rasanya setelah divaksin? Ah, mantap. Ini paling ribut dari divaksin ini guys. Banyak banget pertanyaannya guys. Jadi gimana rasanya? Apakah mau divaksin lagi besok? Misalnya kalau ada vaksin lagi besok mau divaksin? Saya sih maunya yang saya vaksin sih kayak vaksin. Jadi dia yang mau jadi tukang eksekutor besok pas vaksin keempat katanya. Siap. Jadi seperti itu guys, kegiatan kita sampai konservasi ngobrol-ngobrol sama teman-teman aja dan tetap jaga kesehatan dengan tetap pakai masker untuk saat ini ya, karena kita tahu virus ini katanya sudah beranak pinak, ada beberapa varian ya. Jadi salah satu ikhtiar kita tuh dengan si ini nih, si masker ini yang awalnya dari satu layer yang awalnya jadi satu masker jadi double masker, nggak tahu besok-besok apakah jadi triple masker atau 5 masker ya gitu. Tapi apapun itu kita tetap harus berusaha menjadi orang-orang yang positif ya, dan ingat kesehatan itu bukan tanggung jawab kita tapi tanggung jawab kita semua. Dan sampai di sini dulu vlog aku selanjutnya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.